Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua, salam sehat selalu. Pada pertemuan kali ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 4 dan kelompok 5 dalam rangka pemenuhan nilai UTS-nya. Kepada kelompok 4 disilahkan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Eka Bima dengan NIM 50 dan rekan saya Okska Nur Ramadhani dengan NIM 48, Sharon Cinta S dengan NIM 52, dan Susi P. Simangunsong dengan NIM 55. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai bab 5, yaitu sifat-sifat penaksir maksimum likelihood dan simulation MLE pada respon multinomial. Oke, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Susi P. Simangunsong. Kepadanya dipersilahkan. Misalkan Y1, Y2, sampai Yn itu adalah variabel random yang mempunyai densitas gabungan, maka rumusnya itu Fy theta sama dengan Fy1 sampai Fyn, begitu juga dengan theta 1 sampai theta J. Fungsi ini bergantung pada parameter theta dengan theta 1 sampai theta J. Jika Y1 saling independen, maka rumusnya itu adalah Fy theta V dari I sama dengan 1 sampai N, F yaitu Y1 theta. Fungsi likelihood-nya adalah sama dengan Fy theta yang dipandang sebagai fungsi untuk theta suatu nilai Y dengan Lehman 1998. Karena Y1 sampai Yn itu saling independen, maka dinyatakan sebagai fungsi log likelihood dengan rumus log L theta Y sama dengan L sigma I dari 1, I sama dengan 1 sampai N, logaritma F, Y, Z, theta. Next. Nah, dengan penaksiran maksimum likelihood itu, penaksir maksimum likelihood untuk 0 dinotasikan dengan theta atau PMLE dengan nilai theta yang memaksimumkan fungsi likelihood dengan rumus L theta MLY sama dengan max L theta Y, dan untuk mendapatkan theta topi dilakukan cara mendiferensialkan fungsi log likelihood terhadap setiap elemen theta J sama dengan theta dan menyelesaikan simultan persamaan likelihood diferensiatif fungsi log likelihood disebut vector score dengan rumus berikut. Turunan pertama fungsi terhadap masing-masing parameter itu adalah seperti yang berikut. Jika terdapat beberapa titik maksimum lokal, maka theta topi adalah nilai theta dengan nilai logaritma dari L theta Y tertinggi. Next. Definisi 51 itu adalah estimable parameter theta dikatakan teridentifikasi jika untuk theta tidak sama dengan theta, maka L theta bintang itu sama dengan Y dan L theta Y. Definisi yang 5.2 konsisten. Theta disebut penaksir konsisten jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, maka theta topi menjadi peluang dalam theta. Dan efisien secara asimptosis jika sigma n itu adalah theta topi dikurang theta, maka n itu adalah 0 v theta dan v theta sama dengan infinitif dari theta inverse. Maka theta topi adalah efisien secara asimptosis. Dengan syarat regularitasnya sama seperti yang di bawah, dan definisi yang 5.4 itu konverger dalam peluang.
Zn itu menjadi Z dalam peluang jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0. Dan konvergen dalam distribusi Fn T menjadi Ft untuk setiap T di mana F kontinum. Dan teori McKinsey, jika Y1 saling independen dan identik distribusi serta YI adalah A, maka YI tambah Y2 sampai YN itu per N, dan A adalah dalam peluang. Nah, teorema limit pusat. Jika YI adalah mu dan variansinya YI sama dengan sigma kuadrat lebih besar dari 0, maka rumusnya seperti yang di bawah, seperti yang samping, dan multivariate central limit teorema itu, jika YI elemen real dengan mean mu dan kovariansi sigma, maka rumusnya seperti berikut. Teoremanya bersifat konsistensi. Jika YI saling independen dan identik, maka MLE tetanya adalah konsisten. Dan teorema sifat normal asimptotis adalah jika teta topi konsisten, maka rumusnya seperti berikut. Dan penaksiran teratur, penaksir T, Y disebut teratur jika ETY teriferensial dalam teta dan FY teta memenuhi syarat integrabilitas. Selanjutnya, dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya itu masuk ke teorema Cramer-Rawle lower bound atau CRLB. Dengan asumsi fungsi densitas YI memenuhi syarat keteraturan, maka variansi dari estimator yang konsisten dan normal asimptotik terhadap parameter θ 0 itu tidak boleh lebih besar dari inverse dari informasi Fisher di θ 0 sama dengan negatif dari ekspektasi 0 dari turunan kedua log likelihood terhadap θ 0. Semuanya diinverskan sama dengan ekspektasi dari turunan pertama log likelihood dikalikan dengan transposenya lalu diinverskan. Kedua bentuk ini adalah dua cara yang ekuivalen untuk menghitung informasi Fisher, satu dari turunan kedua log likelihood, satu lagi dari kuadrat turunan pertama. Inti dari teorema ini, jika T adalah penaksir tak bias dari parameter θ, maka varians dari θ lebih besar atau sama dengan inverse informasi Fisher di θ pangkat n. Informasi Fisher, Iθ adalah ekspektasi dari kuadrat turunan log likelihood terhadap θ pangkat n. Ini adalah versi skalar untuk parameter yang berdimensinya 1. Nah, kalau untuk parameter yang berdimensi banyak, informasi Fisher adalah negatif dari ekspektasi turunan kedua log likelihood terhadap θ dan transposenya. Jadi CRLB itu memberikan batas bawah variansi yang bisa dicapai oleh estimator tak bias. Estimator efisien adalah yang variansinya itu bisa mencapai dari CRLB itu. Informasi Fisher itu mengukur seberapa banyak informasi yang dikandung data tentang parameter θ. Semakin besar Iθ-nya, maka semakin kecil pula batas bawah dari variansinya. Selanjutnya, itu kita mau membuktikan sifat konsisten. Jadi untuk membuktikan sifat konsisten akan digunakan teorema likelihood inequality. Di sini pernyataan teoremanya, ekspektasi dari 1 per n dikali log likelihood di θ lebih kecil dari ekspektasi 0 1 per n dikali log likelihood di θ 0 untuk semua θ yang tidak sama dengan θ 0. Ini menyatakan bahwa nilai harapan log likelihood maksimum tercapai di parameter sebenarnya θ 0. 1 per n itu digunakan untuk menyatakan rata-rata per observasi atau sampel yang berukuran n. Teorema likelihood inequality dengan kata lain menyatakan bahwa nilai harapan dari log likelihood akan mencapai nilai maksimum pada nilai parameter yang sesungguhnya. Untuk semua θ dan sampel random berukuran n, karena θ topi adalah MLA, sehingga untuk setiap n, 1 per n log likelihood θ topi itu lebih besar dari 1 per n log likelihood θ 0. Langkah selanjutnya adalah menunjukkan bahwa jika
log likelihood rata-rata di theta topi mendekati log likelihood rata-rata di theta 0, maka theta topi itu konvergen ke theta 0. Ini adalah dasar pembuktian bahwa MLA itu konsisten, yaitu mendekati nilai parameter sebenarnya saat N menuju tak hingga. Untuk kasus umum, agar teorema ini tuh bisa berlaku, maka harus dipenuhi syaratkan. Yang pertama itu fungsi likelihood kontinu dan terdiferensial 2 kali. Jadi, likelihood ini tuh harus halus dan bisa diturunkan 2 kali. Nah, yang kedua itu harus memenuhi syarat keteraturan. Misalnya seperti turunan bisa ditukar dengan integral dan sebagainya. Yang ketiga, itu parameter harus teridentifikasi. Setiap nilai parameter itu harus menghasilkan distribusi yang berbeda. Log likelihood rata-rata mencapai maksimum di theta 0 sebagai dasar konsistensi MLA. Teorema ini membuktikan secara matematis bahwa MLA konsisten di bawah syarat-syarat tertentu. Selanjutnya, itu ke bukti sifat normal asimptotis. Misalkan, theta topi adalah MLA dari theta, maka gradiennya G dari theta topi sama dengan 0. Artinya, estimator MLA adalah titik ekstrim dari log likelihood, jadi turunannya atau gradiennya itu adalah 0. Dengan menggunakan Dirac-Taylor or D2, untuk mendekati nilai theta 0, G dari theta topi sama dengan G dari theta 0 ditambah H dari theta bar dikalikan dengan selisih dari theta topi dikurang theta 0 sama dengan 0. Ini adalah pendekatan Taylor. Gradien diekspansi di sekitar nilai parameter sebenarnya theta 0. H theta bar adalah matriks Hessian, turunan kedua dari log likelihood, dihitung di titik antara theta topi dan theta 0. Matriks Hessian terevaluasi pada nilai theta bar sehingga bernilai antara theta topi dan theta. Theta bar sama dengan W dikali theta topi ditambah 1 dikurang W dikali theta 0, untuk W itu lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0. Artinya, theta bar ini tuh berada di antara theta topi dan theta 0. Selanjutnya, itu dikalikan dengan akar N. Sehingga akar N dikali selisih theta topi kurang theta 0 sama dengan inverse negatif Hessian di theta bar dikalikan dengan akar N dikali dengan G dari theta 0. Bentuk ini tuh digunakan untuk menyusun distribusi limit dari theta topi. Kita tahu bahwa G theta topi akan mendekati distribusi normal via central limit theorem. Nah, selanjutnya, karena ekspektasinya itu sama dengan 0 dan variansinya itu sama dengan ekspektasi, maka di sini kita menggunakan teorema limit pusat Leinberg-Levy, sehingga diperoleh theta topi itu konvergen dalam distribusi ke normal dengan rata-rata theta 0 dan covariant inverse dari informasi Fisher di theta 0. Jadi theta topi ini tuh berdistribusi normal secara asimptotik. Rata-ratanya itu sama dengan theta 0. Variansi atau matriks kovarian sama dengan inverse dari I theta 0, yaitu batas bawah dari Cramer-Rowe. Untuk ukuran sampel besar, estimator MLA theta topi memiliki distribusi normal dengan mean sama dengan parameter sebenarnya theta 0, covariance matriksnya inverse dari I theta 0. Jadi ini membuktikan bahwa MLA ini efisien secara asimptotik. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih, Oksa. Selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai MLE pada distribusi multinomial. Distribusi multinomial itu untuk menggambarkan eksperimen yang menghasilkan salah satu dari K hasil yang mungkin dalam N percobaan. MLE atau kepanjangan dari Maximum Likelihood Estimation untuk mencari parameter theta sama dengan theta 1, theta 2, sampai dengan theta K yang memaksimalkan probabilitas likelihood dari data pengamatan. Adapun langkah-langkah MLE untuk multinomial, yaitu yang pertama, kita tentukan dulu fungsi likelihood-nya. L theta sama dengan produk dari fungsi distribusi probabilitas dari XI theta
Terus yang kedua kita ambil look likelihood-nya atau disimbolkan dengan L kecil theta sama dengan logaritma dari L theta sama dengan sigma untuk logaritma fungsi distribusi probabilitas dari XI theta. Yang ketiga yaitu diferensial dan cari nilai ekstrim. Yang mana kita turunkan L kecil theta-nya itu terhadap theta, lalu kita cari nilai theta yang memaksimalkan fungsi ini. Di sini ada contohnya, yaitu diberikan sampel X1, X2, sampai dengan Xn dengan elemen 0,1, yang mana kita ingin mengestimasi parameter theta, yaitu probabilitas sukses. Yang pertama, kita cari likelihood function-nya dengan L theta sama dengan theta berpangkat sigma xi, 1 dikurang theta berpangkat n dikurang sigma xi. Terus yang kedua yaitu look likelihood atau L kecil theta sama dengan sigma xi logaritma dari theta ditambah n dikurang sigma xi dikalikan dengan logaritma 1 dikurang theta. Yang mana dari derivasi itu kita peroleh theta topinya itu sama dengan 1/n sigma xi untuk rata-rata sampel. Oke, selanjutnya. Next. Selanjutnya yaitu model logit multinomial. Model logit multinomial atau disingkat dengan MNL itu adalah model regresi yang digunakan untuk memodelkan pilihan dari lebih dari dua kategori yang bersifat saling eksklusif. Pada model logit multinomial yaitu PIJ yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu PIJ sama dengan probabilitas dari YI dikurang YI sama dengan J diberikan XI per eksponen dari beta J transpos XI per sigma eksponen dari beta K transpos XI, yang mana K-nya itu sama dengan 1 sampai J. Untuk J-nya itu sama dengan 1, 2, sampai dengan J. Derivatif pertama dari kedua atas fungsi look likelihood-nya itu adalah turunan parsial dari logaritma L terhadap beta J sama dengan sigma YIJ dikurang probabilitas dari IJ XI, yang mana I-nya itu sama dengan 1 sampai dengan N. Turunan parsial kedua, logaritma L terhadap beta J dan beta I transpos sama dengan min sigma PIJ 1, yang mana J-nya itu sama dengan L dikurang PIJ XI transpos, I-nya sama dengan 1 sampai N juga. Jadi jika X bar I sama dengan sigma PIJ XIJ, maka turunan parsial logaritma L terhadap beta itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, sigma J sama dengan 1 sampai J, YIJ dikali XIJ dikurang XI bar, dan turunan keduanya logaritma L terhadap beta dan beta transpos itu sama dengan min sigma I sama dengan 1 sampai N, sigma J sama dengan 1 sampai J, probabilitas dari IJ dikali XIJ dikurang X bar I, dikali XIJ dikurang X bar I transpos. Selanjutnya, yaitu model nested logit, yang mana itu adalah perluasan dari model logit yang mengatasi ketergantungan antara alternatif. Alternatif yang dikelompokkan dalam nest atau sarang, dan keputusan dilakukan secara bertingkat. Yang pertama itu kita memilih nest, lalu alternatif di dalam nest tersebut, yang mana menghasilkan fungsi utilitas yaitu UIJ dikurang VIJ ditambah epsilon dari IJ, dengan epsilon IJ-nya itu mengikuti distribusi ekstrim nilai tipe 1 secara terstruktur. Probabilitas gabungan itu sama dengan probabilitas memilih nest atau sarang dikali dengan probabilitas memilih alternatif dalam nest tersebut.
Yang mana pada model logik multinomial, PIJ itu dirumuskan sebagai berikut, yaitu PIJ sama dengan PJ per L ya, LPL dengan PJL itu sama dengan eksponen dari beta J, beta J L transpos XI per sigma J sama dengan 1 sampai dengan J1 eksponen dari beta J per L transpos XI, yang mana PL-nya itu sama dengan eksponen dari gamma transpos 1 XI dikurang tau L dengan L besar sama dengan L besar I per sigma L sama dengan 1 sampai dengan L eksponen dari gamma transpos L XI ditambah tau L, L besar, L kecil, yang mana L besar I-nya itu sama dengan H per H sigma J sama dengan 1, J I dengan eksponen beta transpos J per L X I dengan sigma kuadrat J sama dengan Pi kuadrat dikurang 6 tau J dikali dengan 61. Next, yaitu model probit. Pada model MNP ini atau kepanjangan dari model probit yang diasumsikan bahwa epsilon transpos I sama dengan epsilon I1 sampai dengan epsilon 1J yang berdistribusi multivariat normal dengan min 0 dan matriks kovarian dari sigma. Densitas untuk epsilon I adalah Pi epsilon I sama dengan 1 per 2 Pi J per 2. Determinan dari sigma 1 per 2 berpangkat 1 per 2, eksponen dari min setengah, epsilon transpos I, sigma inverse dikalikan dengan epsilon I. Yang mana probabilitas pembuat keputusan ini untuk memilih keputusan I untuk memilih alternatif K adalah PIK sama dengan VIK ditambah dengan epsilon IK besar dari VIJ ditambah dengan epsilon IJ, sehingga menghasilkan integral dari I yaitu VIK ditambah epsilon IK besar dari VIJ ditambah epsilon IJ dikalikan dengan Pi epsilon I dan D epsilon I, yang mana untuk setiap J-nya itu tidak sama dengan K. Karena hanya berbeda dalam bentuk utility, maka probabilitas pilihan dapat dinyatakan sebagai integral berdimensi J kurang 1 atas selisih di antara errornya. Selanjutnya, yaitu Maximum Simulation Likelihood Estimator atau MSLE, yang mana telah dijelaskan oleh Jury Rocks dan Montfort pada tahun 1993, yang mana diketahui sampel random Y1 sampai dengan YN itu mempunyai densitas bersyarat F, Y, X, theta yang memenuhi sifat keteraturan yang sedemikian hingga MLE-nya itu adalah konsisten dan normal asintotis. Yang mana jika densitas FYI-nya itu XI theta yang diestimasi menggunakan simulator dari F, Y, X, I, theta yang tak bias. Jika banyaknya sampel N, banyak pengambilan sampel dalam simulasi R cukup besar, yaitu R-nya itu N-nya mendekati dengan tak hingga, dan akar N per R itu sampai dengan tak hingga, maka MSL-nya itu mempunyai sifat asintotis seperti MLE, yaitu akar N, theta topi MSLE-nya dikurang dengan theta 0, yang konvergen dalam distribusi normal, yaitu 0, infimum dari theta 0 inverse, yang mana telah dibuktikan dengan misalkan G bar I theta-nya itu merupakan nilai simulasi dari GI theta dikali dengan G bar theta. Itu adalah min sampel dari G bar I theta yang sedemikian sehingga G bar theta-nya itu adalah nilai simulasi dari G theta.
setiap individu I dilakukan pengambilan sampel sebanyak R kali, karena dilakukan pengambilan sampel sebanyak R, maka kemungkinan menghasilkan G bar theta satunya itu tidak sama dengan G bar theta 2. Penaksiran itu didefinisikan dengan syarat G bar theta topi sama dengan 0. Yang selanjutnya sifat-sifat estimator theta topi itu dapat diturunkan melalui dua tahap, seperti dalam penaksiran tradisional. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada 5.4 prosedur uji MLE. Prosedur uji yang biasa digunakan dalam MLE adalah uji rasio likelihood dan uji wild. 5.4.1 uji rasio likelihood, variabel random Y sama dengan Y1 sampai Yn yang mempunyai fungsi densitas gabungan FY theta dan dipunyai hipotesis H0 theta anggota omega 0 versus H1 theta anggota omega dikurang omega 0. Rasio likelihood didefinisikan sebagai lambda Y sama dengan max theta anggota omega 0 FY theta per max theta anggota omega FY theta sama dengan FY theta topi 0 per FY, theta topi MLE. Dengan theta topi 0 adalah nilai parameter theta di bawah H0 benar. 5.4.2 uji WAL. Jika H0 benar yaitu C theta sama dengan Q, maka C theta topi MLE sama dengan Q, sebab MLE bersifat konsisten. H0 akan ditolak jika C theta topi MLE tidak sama dengan Q. Lanjut. 5.4.3 Lagrange multiplier test. Jika H0 benar, C theta sama dengan 0, maka theta topi R mendekati titik maksimum dari log likelihood. Statistik uji didasarkan pada slope log likelihood. Teorema limit distribusi untuk statistik Lagrange multiplier didefinisikan statistik Lagrange multiplier yaitu Lm sama dengan do ln L terhadap theta topi R per do theta topi R pangkat T, di mana I terhadap theta topi R pangkat min 1 dikali do ln L terhadap theta topi R per do theta topi R dengan I terhadap theta topi R inverse sama dengan min ekspektasi 0 dikali do kuadrat ln L terhadap theta topi R per do theta topi R dikali do theta topi pangkat T R pangkat min 1 sama dengan ekspektasi 0 dikali do ln L terhadap theta topi R per do theta topi R dikali do ln L terhadap theta topi R per do theta topi R pangkat T pangkat min 1. Di bawah H0 benar, Lm mempunyai limit distribusi chi-square dengan derajat bebas sama dengan banyaknya parameter yang diuji. Buktinya, karena ekspektasi do ln L terhadap theta topi R per do theta topi R sama dengan 0 dan varian dikali do ln L terhadap theta topi R per do theta topi R sama dengan I terhadap theta topi R, maka menggunakan teorema limit pusat Lindbergh-Levy diperoleh I theta terhadap theta topi R pangkat 1/2 dikali do ln L terhadap theta topi R per do theta topi R menuju distribusi normal dengan parameter 0, IP sehingga Lm sama dengan do ln L terhadap theta topi R per do theta topi R pangkat T dikali I terhadap theta topi R inverse dikali do ln L terhadap theta topi R per do theta topi R menuju distribusi chi-squared kuadrat P. Saya kembalikan kepada Eka. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih kelompok 4 yang sudah menyampaikan presentasi tentang sifat-sifat penaksiran MLE dan simulasi MLE pada respon multinomial. Tadi mereka juga bahas tentang teorema Cramer lower bound, matriks Hessian, Dirac Taylor ya.
Nah, jadi di sini tanggapan Ibu, formulasi sudah disajikan dengan baik dan lengkap di setiap slide-nya. Kemudian distribusi tugas dalam presentasi sudah dibagi dengan baik. Kemudian informasi tiap slide ini juga disampaikan dengan baik oleh tiap anggota kelompok yang mempresentasikannya. Jadi beri aplaus buat kelompok 4. Baik, selanjutnya kita minta kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok 5. Izin kelompok 2, Bu. Kita sampai 4 kelompok, Bu. Jadi 1, terus 3, 4, dan 2, Bu, terakhir. Kenapa? Kelompok 2 lagi, Bu. Oh, Kita sampai kelompok 4 aja cuman. oh ya, maaf. Silakan kelompok 2 untuk presentasi. Baiklah, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya Ibu. Baiklah, selamat siang teman-teman dan Ibu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan presentasi hasil dari diskusi kami mengenai model probit dan model logit pada respon binar. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Senasa dan Hareva dengan NIM 27, Askia Dwi Kurnia dengan NIM 25, Desika Agustina Nadela dengan NIM 28, Emilia Cahyani dengan NIM 29, dan Arliza Darosa dengan NIM 32. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai spesifikasi modal probit dan modal logit, MLE dan uji hipotesis pada modal logit dan probit, interpretasi estimator, dan contoh kasus. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan model linier. Metode linier adalah model yang sederhana dalam estimasi parameter dan penggunaannya, tetapi tidak cocok untuk respon yang mempunyai nilai terbatas seperti respon berupa probabilitas, respon presentase, dan respon nilai IPK. Dalam model respon binar akan dicari peluang Y sama dengan 1 bersyarat X sama dengan P, peluang Y sama dengan 1, X1, X2, sampai XK. Dengan X adalah kumpulan variabel independen. Contohnya, Y adalah status bekerja. X mungkin variabel karakteristik individu seperti pendidikan, usia, dan lain-lain. Dalam model nonlinear, misalkan didefinisikan fungsi G untuk menjamin nilainya antara 0 dan 1. Seperti yang kita tahu, bahwa nilai peluang itu terletak antara 0 dan 1 untuk sembarang bilangan real Z, sehingga dapat disusun model peluang Y sama dengan 1 bersyarat X sama dengan G, beta 0 tambah beta 1 X1 tambah sampai beta K XK. Model logit, untuk model logit didefinisikan fungsi G terhadap Z sama dengan E berpangkat Z dibagi dengan 1 kurang E berpangkat Z sama dengan lambda Z. G adalah fungsi distribusi kumulatif untuk variabel random distribusi logistik standar. Untuk model probit, G adalah fungsi distribusi kumulatif normal standar yang dapat dituliskan sebagai fungsi G terhadap Z sama dengan Pi terhadap Z sama dengan integral dari min tak hingga sampai Z, PV dV, dengan PZ sama dengan 2Pi berpangkat 1 per min 1 per 2 dikali dengan eksponen min Z kuadrat per 2. Adapun grafik fungsi G pada model logit dan probit merupakan kurva yang saling berimpit yang terlihat seperti pada gambar. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya spesifikasi model probit dan model logit. Misal, Y bintang adalah variabel yang tidak terobservasi atau variabel laten yang dihitung dari Y bintang sama dengan beta 0 ditambah X beta ditambah E dan Y sama dengan 1 Y bintang besar dari 0. Kita mengasumsikan bahwa E adalah independen dengan X dan
bahwa E mempunyai distribusi logistik standar atau berdistribusi standar normal. Terlihat bahwa E berdistribusi simetrik di titik nol, sehingga 1 dikurang G terhadap Z sama dengan G terhadap Z. Selanjutnya, untuk semua bilangan real Z, dengan asumsi ini, kita dapat menurunkan probabilitas respon untuk Y. P Y sama dengan 1 diberikan X sama dengan P Y bintang besar dari 0 terhadap X sama dengan P E besar dari beta 0 ditambah XB diberikan X sama dengan 1 dikurang G beta 0 ditambah XB sama dengan G beta 0 ditambah XB. Sebagaimana yang akan kita lihat, untuk model logit dan probit secara langsung, efek masing-masing XJ pada E, Y bintang diberikan X sama dengan beta 0 ditambah beta 1X. Dan pada E, Y diberikan X, P, Y sama dengan 1 diberikan X sama dengan G beta 0 ditambah beta 1X. Selanjutnya, untuk mencari efek parsial variabel X yang kontinu pada Px sama dengan Py sama dengan 1 diberikan X dapat diperoleh dari derivatif parsial X sama dengan G beta 0 ditambah X beta beta J G Z sama dengan dG per dz. G adalah fungsi densitas efek Xj pada Px akan mempunyai tanda yang sama dengan tanda dari Bj sebab G selalu bernilai positif. Rasio efek parsial untuk Xj dan Xk adalah Bj per Bk. Dalam kasus khusus, jika G adalah simetrik pada titik 0, maka efek terbesar terjadi pada beta 0 ditambah beta 1X sama dengan 0. Selanjutnya, contoh model probitnya, G diberikan Z sama dengan PZ. G0 sama dengan 1 per 2 pi menjadi 0,4 pangkat 1. Yang B, contoh model logit, GZ sama dengan eksponensial Z per 1 ditambah eksponensial Z pangkat 2, sehingga G0 sama dengan 0,25. Selanjutnya, jika X1 adalah variabel binder, maka efek parsial merupakan perubahan X1 dari 0 ke 1 pada kondisi nilai X yang lain tertentu, yaitu efek X1 sama dengan G beta 0 ditambah beta 1 ditambah beta 2 X2 sampai beta K XK dikurang G beta 0 ditambah B2 X2 ditambah sampai BK XK. Kita juga dapat menggunakan persamaan untuk variabel diskrit yang lain. Misalnya jumlah anak. Jika XK menyatakan variabel diskrit, maka efek probabilitas dari XK dari CK ke CK ditambah 1 yang disederhanakan menjadi efek XK G beta 0 ditambah beta 1 kali 1 beta 2 kali 2 sampai beta K CK tambah 1 dikurang G beta 0 ditambah beta 1 kali 1 ditambah beta 2 kali 2 ditambah sampai dengan beta K CK. Selanjutnya, untuk fungsi yang lain, misalkan PY sama dengan 1 dengan diberikan Z sama dengan G beta 0 ditambah beta 1 Z1 ditambah beta 2 Z1 pangkat 2 ditambah beta 3 log Z2 ditambah beta 4 Z3. Efek parsial dari Z1 pada PY sama dengan 1 diberikan Z adalah turunan parsial Y sama dengan 1 diberikan Z dan bergantung pada Z diturunkan terhadap Z2. G beta 0 ditambah X beta, beta 1 ditambah beta 2 Z1.
Efek parsial dari Z2 pada PY sama dengan 1 diberikan Z adalah turunan parsial Y sama dengan 1, turunan parsial P dengan Y1, dan bergantung pada Z diturunkan terhadap Z2 sama dengan G beta 0 ditambah X beta, beta 3 Z2, di mana X beta sama dengan beta 1 Z1 ditambah beta 2 Z1 pangkat 2 ditambah beta 3 log Z2 ditambah beta 3 Z4. Model dengan interaksi antar variabel independen termasuk diskrit dan kontinu dapat diselesaikan dengan cara yang sama. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah MLE dan uji hipotesis pada model logit dan probit. Nah, pada model linier, estimasi parameter itu dapat dilakukan dengan metode OLS atau bisa juga dengan WLS. Tetapi pada model nonlinier, model OLS maupun WLS itu tidak dapat digunakan. Sehingga metode estimasi parameter yang dapat digunakan adalah MLE. Nah, untuk mendapatkan MLE ini diperlukan fungsi densitas Y sub I pada nilai X tertentu, yaitu F dari Y diberikan X sub I dan beta sama dengan G dari X sub I beta pangkat Y dikali 1 dikurang G dari X sub I beta dipangkat 1 kurang Y dengan Y bernilai 0 atau 1. Dan fungsi likelihood-nya untuk observasi ke I adalah fungsi dari parameter dan data X sub I, Y sub I itu merupakan next. Itu merupakan I sub I dari beta sama dengan Y sub I dikali log dari G dikali X sub I dikali beta ditambah 1 kurang Y sub I dikali log dari 1 kurang G dikali X sub I dikali beta. Karena G dari titik itu bernilai 0 atau 1, maka I sub I dari beta adalah well-defined untuk semua nilai beta. Nilai likelihood untuk sampel berukuran N itu adalah L dari beta itu sama dengan sigma untuk I dari 1 sampai N, I sub I dikali dengan beta. MLE ini bersifat konsisten, asimptotis normal, dan asimptotis efisien. Next. Nah, untuk uji hipotesis dan interval kofidensi untuk parameter atau slope, itu ada 2, yaitu uji untuk masing-masing slope dan uji untuk beberapa slope. Yang pertama, uji untuk masing-masing slope. H0 beta sub J itu sama dengan beta 0 sub J didasarkan dengan statistik Wall. Ini dengan rumus Z0 sama dengan B sub J dikurang beta 0 sub J dibagi simpangan baku taksiran dari B sub J. Yang kedua itu adalah uji untuk beberapa slope. H0 sub J itu sama dengan beta sub Q sama dengan 0 didasarkan pada statistik Wall. Dengan rumus C kuadrat sama dengan C kuadrat model 1 dikurang C kuadrat model 2. Yang berdistribusi C kuadrat dengan derajat bebasnya sama dengan selisih banyaknya parameter dari kedua model. C kuadrat ini adalah deviance yang mempunyai nilai min 2 log L. Nah, untuk menguji kecocokan model dapat digunakan dengan statistik pseudo R kuadrat yang identik dengan nilai R kuadrat atau koefisien deterministik. Pseudo R2 itu sama dengan 1 dikurang C kuadrat 1 dibagi dengan C kuadrat 2. Jika model secara sempurna memprediksi nilai Y itu sama dengan P sub I sama dengan 1, maka Y sub I sama dengan 1, dan P
sub I sama dengan 0, maka Y sub I sama dengan 0. Maka log L sama dengan 0 atau nilai deviance-nya 0. Sehingga nilai maksimumnya adalah pseudo R2 R kuadrat adalah 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, interpretasi estimator, estimasi koefisien, standar error, dan nilai fungsi log likelihood dari model, logit, dan probit dapat dilihat dalam output beberapa software statistik seperti Mintep, SPSS, dan S+. Ukuran kecocokan model biasanya dilaporkan dengan istilah persen correctly predicted yang dihitung sebagai berikut. Untuk setiap I, kita menghitung estimasi probabilitas pada Y yang punya nilai 1. Fungsi G, beta 0 topi ditambah XI beta topi jika G beta 0 topi ditambah XI beta topi besar 0,5, maka prediksi YI adalah 1, dan jika G beta 0 topi tambah XI beta topi kecil sama dengan 0,5. Prediksi YI adalah 0. Presentasi dihitung dari banyaknya prediksi YI yang sesuai dengan nilai aktual YI. Ukuran ini sedikit bermanfaat, tetapi mungkin akan mempunyai nilai presentasi yang besar walaupun tanpa memperhatikan modelnya. Seringkali kita mengestimasi efek XJ terhadap respons probabilitas. Peluang Y sama dengan 1 bersyarat X. Jika XJ adalah kontinu, maka delta P topi Y sama dengan 1 bersyarat X sama dengan fungsi G beta 0 topi tambah X beta topi dikali beta topi J dikali dengan delta XJ. Untuk perubahan XJ yang kecil, karena fungsi G beta 0 topi tambah X beta topi, seringkali rata-rata sampel dari XJ dipakai untuk mendapatkan nilai fungsi G beta 0 topi tambah X beta topi. Kadang dipakai nilai maksimum dan minimum untuk mendapatkan nilai G beta 0 topi tambah X beta topi. Pada model linear, G0 sama dengan 0,4, dan untuk model logit, G0 sama dengan 0,25. Perbandingan akurat adalah dengan mengalihkan koefisien probit dengan Pi beta 0 topi tambah X bar beta topi, dan mengalihkan koefisien logit dengan eksponen B0 topi tambah X bar beta topi dibagi dengan 1 tambah eksponen beta 0 topi ditambah X bar beta 0 beta topi dikuadratkan. Jika XK adalah variabel biner, maka lebih mudah menggunakan nilai 0 atau 1. Jika XK sebagai variabel diskrit, maka kita dapat mengestimasi perubahan probabilitas pada perubahan XK dari CK ke CK tambah 1. Dengan menggunakan efek XK, fungsi G, beta 0 topi ditambah beta 1 topi X1, tambah beta 2 topi X2, tambah sampai beta K topi CK tambah 1 dikurang fungsi G, beta 0 topi tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah sampai beta K topi CK. Baiklah, untuk contoh kasus akan dijelaskan oleh Arliza. Terima kasih Sherin. Selanjutnya adalah contoh kasus. Pada buku rujukan, contoh kasus diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Mroz pada tahun 1987. Pada penelitian tersebut, Mroz melakukan survei mengenai partisipasi ibu rumah tangga dalam bekerja. Hasil dari penelitian tersebut, dari 753 wanita dalam sampel, terdapat 428 orang bekerja. Apakah wanita yang disurvei bekerja akan dinyatakan dengan variabel Y, dan untuk bekerja akan dinyatakan dengan Y sama dengan 1, dan untuk tidak bekerja akan dinyatakan dengan Y sama dengan 0. Diasumsikan variabel Y dipengaruhi oleh income suami yang diukur dalam ribuan dolar. Dinyatakan dengan X1, pendidikan dinyatakan dengan X2, pengalaman kerja dinyatakan dengan X3, usia dinyatakan dengan X4, jumlah anak usia kurang dari 6 tahun dinyatakan dengan X5, jumlah anak usia antara 6 tahun sampai dengan 18 tahun dinyatakan dengan X6. Pada model linear digunakan metode ordinary least square atau OLS,
Sedangkan pada model probit dan logit digunakan metode MLE. Selanjutnya, data ini adalah data daripada variabel yang didapat oleh survei yang dilakukan MROS dengan umur, terdapat data umur istri, lalu pendidikan istri, anak kurang dari 6 tahun, lalu anak usia 6 sampai 18 tahun, umur suami, pendidikan suami, lalu jam kerja istri dan jam kerja suami. Selanjutnya, dari data tersebut diperoleh nilai dari menggunakan OLS, MLE dan MLE logit dan juga MLE probit, serta null deviance dari masing-masingnya, yaitu null deviance OLS 184,73, null deviance dari logit itu 129,75, dan null deviance dari probit itu 129,75. Didapat juga residual deficiency dan juga log likelihood. Nah, pada OLS tidak terdapat log likelihood karena tujuan daripada OLS adalah untuk meminimalkan jumlah kuadrat galat atau residual square, bukan memaksimalkan likelihood. Oleh karena itu, OLS tidak menggunakan metode maksimum likelihood estimation atau MLE, sehingga pada tabel log likelihood dan OLS itu kosong. Selanjutnya, ini adalah rumus untuk mencari null deviance, itu adalah min 2 log L0, residual deviance itu adalah min 2 log L1, dan pseudo R kuadrat sama dengan 1 min D1 per D0 atau C1 kuadrat per C0 kuadrat. Nah, data ini tidak signifikan pada alfa sama dengan 0,05, artinya data yang dimiliki tidak cukup untuk membuktikan tidak cukup bukti statistik bahwa suatu variabel mempengaruhi keputusan wanita bekerja. Lalu didapat juga kesimpulan X1, X2, dan X3 koefisien negatif dan signifikan. Lalu X3 kuadrat, X4, dan X5 memiliki koefisien negatif. X6 tidak signifikan, dan intercept tidak signifikan. Adapun tujuan dari menambahkan variabel X3 kuadrat adalah agar model dapat menangkap hubungan nonlinear antara pengalaman kerja dan probabilitas kerja. Artinya, X3 atau pengalaman kerja mungkin meningkatkan peluang wanita untuk bekerja sampai pada titik tertentu. Namun, setelah itu, efeknya berkurang atau bahkan menurun. Dan intercept itu adalah titik potong garis regresi dengan sumbu Y, yang menyatakan nilai Y saat X1 sama dengan X2 sama dengan X hingga K sama dengan 0. Selanjutnya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, nilai koefisien dari ketiga model tidak bisa dibandingkan secara langsung, sehingga dilakukan penyetaraan menggunakan persamaan 2.15 yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, dan didapat estimasi parameter yang setelah distandarisasi, yaitu terdapat pada tabel. Kemudian dicari evaluasi densitas normal standar menggunakan rumus Pi beta theta 0 ditambah beta topi 0 ditambah beta topi 1 beta 1 topi X1 ditambah beta 2 topi X2 hingga dijumlahkan hingga beta K topi XK, dan didapat rata-ratanya yaitu 0,2977221 dan dibulatkan menjadi 0,3. Untuk mengestimasi perubahan respon probabilitas pada perubahan satu satuan suatu variabel independen tertentu, kita mengalihkan koefisien variabel yang bersangkutan dengan 0,3. Sedangkan pada model logit, kita mengalihkannya dengan 0,1875. Selanjutnya, nah, misalkan kita ingin mencari pengaruh X5, yaitu jumlah anak usia kurang dari 6 tahun terhadap Y, apakah wanita itu bekerja.
atau menghitung efek parsial X5 sama dengan 0 ke X5 sama dengan 1 pada variabel lain tertentu. Rata-rata X1 itu sama dengan 9,331013, X2 12,28685, rata-rata X3 sama dengan 10,63081, X4 sama dengan 42,53785, dan X6 sama dengan 1. Kemudian dicari peluang X5 sama dengan 0 dan juga X5 sama dengan 1 dan disajikan pada variabel pada tabel yaitu estimasi efek parsial variabel X5 tadi. Dan dari hasil yang didapat kita dapat simpulkan estimasi probabilitas pada model linear menghasilkan nilai P lebih dari 1. Nah, kesimpulannya adalah OLS tidak cocok digunakan untuk respons terbatas dari tidak mempunyai anak hingga memiliki anak usia kurang dari 6 tahun, menurunkan probabilitas wanita bekerja sebesar 0,3. Demikian dari memiliki 1 anak sampai memiliki 2 anak, probabilitasnya menurun 0,47. Terima kasih. Saya kembalikan ke Sharon. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Atas kesalahan kata kami mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang. Oke, terima kasih Sherin dan kawan-kawan untuk presentasinya yang sangat baik. Jadi mereka, kelompok ini menjelaskan tentang model probit dan logit pada respon biner dengan spesifikasi model probit dan model logit dilengkapi dengan contoh kasus yang membuat kita lebih mudah untuk memahami apa yang disampaikan oleh kelompok ini. Dan kelompok ini sudah menyajikan formulasi dengan baik pada setiap slide-nya dan sudah membagi tugasnya dengan baik juga, serta informasi juga dijelaskan dengan baik oleh kelompok ini. Jadi kita beri applause. Dengan berakhirnya 2 kelompok tadi untuk presentasi, jadi berakhir pula lah ujian tengah semester mata kuliah Statistika Matematika 2. Ibu mohon maaf jika selama pertemuan dengan Ibu terdapat hal-hal yang kurang berkenan, baik itu sikap atau kata-kata ataupun tindakan. Semoga Ananda semua tetap semangat dalam perkuliahan di semester berikutnya dan mendapatkan nilai yang terbaik pada semester ini. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Terima kasih juga kepada Tegar selaku narahubung selama perkuliahan ini berlangsung. Jika tidak ada yang ingin disampaikan, kita tutup ya, Ananda semua. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.